Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama kembali tematik muatan IPA kelas 4 dengan tema baru, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, kita diberikan Allah keberkahan ilmu untuk pembelajaran kita hari ini. Nilai keislaman materi kita hari ini adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan, jagalah kelestarian dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi yang bisa mengundang murkanya Allah. Artinya kita harus mencari pekerjaan yang melestarikan lingkungan. Jangan sampai pekerjaan kita itu merusak lingkungan karena akan mengundang murkanya Allah atau bencana alam. Oke. Tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat menyebutkan manfaat hutan bakau, dan yang kedua kalian dapat menyebutkan 4 contoh usaha menjaga kelestarian sumber daya alam, dan yang ketiga kalian dapat mengidentifikasi pencemaran sungai dan laut. Oke, untuk kalian lebih konsentrasi, hari ini Ibu adakan kuis, yaitu ketika berada di Jepang, Ibu tadi jalan-jalan menggunakan kereta rel listrik yang melaju sangat kencang. Pertanyaan Ibu, ketika melaju, kira-kira menurut kalian ke arah manakah hembusan asap keretanya? Apakah ke belakang, apakah ke samping, ataukah ke depan? Silahkan jawab pada kolom komentar di classroom kalian masing-masing ya. Jika berhasil menjawab dan benar, kalian akan mendapatkan tambahan nilai. Oke, kita langsung masuk materi kita. Pada tema 3 kemarin kita telah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada bagian tumbuhan yang namanya akar. Di tema 4 ini kita juga akan kembali membahas tentang akar, yaitu akar tanaman bakau. Akar tanaman bakau ternyata dapat mencegah bencana, yaitu bisa mencegah atau menahan abrasi di pantai. Apa itu abrasi? Mari kita simak videonya. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan mangrove. Nah, itu tadi abrasi dan manfaat pohon bakau. Sekarang kita kembali simak manfaat pohon bakau lainnya. Nah, ini adalah hutan bakau sebagai tempat atau habitat hewan, kemudian dirusak dan hewan mencari tempat tinggal baru. Kira-kira kemana? Ya, hewan tomcat itu mencari tempat pemukiman warga dan menyerang warga. Tapi itu semua belum terlambat. Kita harus memperbaiki hutan yang tadi dirusak, yaitu dengan melakukan reboisasi yang dapat kita lakukan bersama-sama.
Bayangkan kalau kita semua dapat melakukan reboisasi di beberapa daerah di Indonesia, maka hutan bakau akan terbentuk kembali dan habitat hewan dapat terselamatkan di seluruh daerah Indonesia, dan itu dapat menahan terjadinya abrasi. Oke, dari 2 video yang kita saksikan tadi, mari kita simpulkan manfaat hutan bakau. Yang pertama, dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, dapat menahan rembesan air laut. Yang ketiga, dapat menjadi perangkap limbah industri. Yang keempat, dapat menciptakan udara bersih dan segar. Yang kelima, sebagai habitat hewan alami. Yang keenam, mengurangi bencana seperti badai. Oke, alhamdulillah sekarang kita dapat menonton televisi kapanpun dan kita dapat menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Tapi ingat, kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang kita gunakan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam? Mari kita bahas sama-sama cara melestarikan sumber daya alam. Oke, yang pertama, masih ingatkah kamu apa itu sumber daya alam? Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagaimana cara atau upaya pelestarian sumber daya alam? Yang pertama dengan cara reboisasi, yaitu menanami lahan dengan pohon sebagai daerah resapan air. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat tambak budidaya berbagai hewan di aliran sungai, yaitu contohnya tambak ikan dan tambak udang. Yang ketiga, kita bisa menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa menggunakan matahari, air laut, angin, dan bahan bakar bio yang terbuat dari kotoran hewan. Oke, kemudian kegiatan atau penyebab pencemaran dan upaya pelestarian sumber daya alam di sungai. Penyebab pencemaran di sungai adalah yang pertama limbah pabrik yang dialirkan ke sungai, yang kedua sampah makanan, dan yang ketiga limbah bekas mencuci pakaian atau piring. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu membersihkan sungai dan tidak membuang limbah pabrik, limbah cucian, dan sampah bekas makanan ke sungai. Oke, selanjutnya kegiatan penyebab pencemaran sungai dan laut yaitu menangkap ikan menggunakan bom dan racun ikan. Cara melestarikannya yaitu dengan tidak menggunakan bom dan racun ketika menangkap ikan karena dapat merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan kecil. Kegiatan yang mencemari laut berikutnya yaitu bocornya kilang minyak dan membuang sampah ke laut. Melestarikannya, menjaga agar kilang minyak tidak bocor, menanam pohon bakau, dan tidak membuang sampah ke laut. Rangkuman pelajaran kita hari ini, yang pertama, manfaat hutan bakau yaitu menahan abrasi sebagai perangkap limbah dan tempat tinggal hewan. Yang kedua, cara melestarikan sumber daya alam yaitu dengan cara reboisasi, membuat tambak dan menggunakan energi alternatif. Dan yang ketiga, contoh pencemaran sungai dan laut yaitu menangkap ikan dengan bom dan racun, kemudian limbah pabrik dan makanan serta tumpahan minyak. Oke, ingat sayang, Allah tidak berjanji hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Oke, untuk tugas hari ini kita akan bermain tebak-tebakan di classroom tentang jenis pekerjaan yang menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah selesai untuk pelajaran tema 4 subtema 1-nya. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Untuk pelajaran berikutnya yaitu tema 4 subtema 2 ya nak. Oke, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar jarak jauhnya.